Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasil Merdeka Channel. Kali ini saya bersama dengan Bapak Laniela Osa, mantan Bupati Pandai Kepulauan periode 2011-2016, yang kali ini telah membuka sebuah pabrik PCO dan beberapa pabrik yang lain yang sangat spektakuler di Sulawesi Tengah, dan kali ini berada di Pandai Kepulauan. Mungkin kita akan wawancara saja langsung dengan Bapak Laniela Osa. Yang pertama tentang pengolahan PCO. Jadi saya gini, sebenarnya bukan cuma PCO, saya mau pengolahan buah kelapa terpadu. Jadi, kalau pengolahan buah kelapa terpadu artinya sabutnya diolah, batoknya diolah, dagingnya diolah, bahkan saya pikirkan airnya. Nah, ini air gimana? Tapi di sini yang ada di sini baru kita sebatas pengolahan batok sama daging kelapa. Nah, daging kelapa ini kita baru sebatas olah dari daging kelapa jadi santan, santan jadi VCO, kemudian waktu habis panen VCO ada buangannya. Ini jadi minyak goreng, masuk ke mesin pengolah untuk jadi minyak goreng daripada dibuang. Nah, kemudian ampasnya kita memang sudah setting untuk kadar protein, kadar kaliumnya, itu ampasnya kita setting seperti itu kita keringkan di oven. Jadi pada akhirnya kita nggak jual ampas kelapa, tapi ini akan menjadi konsentrat yang sangat baik untuk ternak, utamanya sapi perah atau pengemukan sapi. Itu saya jamin dengan konsentrat kita ini itu akan kita campur lagi dengan enzim. Ada sejenis enzim juga yang kita ciptakan, yang kita buat. Ini yang akan dicampur dengan ampas yang dari sini, yang kita sudah desain untuk menjadi konsentrat. Kita akan jamin susu sapi itu volumenya bisa 2 kali lipat, omeganya bisa naik. Ini bukan cuma hitungan, karena sudah pernah kita lakukan. Jadi kembali saya hidupkan di kampung sendiri supaya tahun berapa ini, Pak? Ini baru 1 tahun lebih yang lalu saya bangun, cuman sekarang baru mulai running ya. Sekarang baru sekitar 200-an, 300 yang 200-300 karyawan ya. Karyawan, lapangan kerja lah. Kemudian pemasarannya, Pak? Kalau itu untuk pemasaran sekarang ini luar biasa. Bahkan sekarang susah kita lakukan pengiriman karena mereka minimal 20 ton. Setiap produk saya minimal 20 ton. Jadi itu di sini di lokasi ini pengolahan buah kelapa dan pengolahan limbah kayu. Tentang limbah kayu tadi. Itu di lokasi. Jadi kalau di belakang sana, kenapa limbah kayu? Karena saya lagi bangun pengolahan kayu sengon. Orang semua tahu saya dulu program penanaman sengon. Cuma baru kali ini pabrik yang berdiri. Kenapa bukan dari dulu? Ya memang sengonnya cuma sedikit. Kalau sekarang jumlah sengon yang ada sudah layak berdiri satu pabrik. Jadi pohon sengonnya kita olah jadi plywood, minimal vinir, bahan baku triplek, ada jadi papan sesuai kebutuhan. Nah, ranting-rantingnya dan buangan-buangannya ini kita giling. Setelah giling kita cetak jadi wood pellet, biomass. Ini pengganti gas. Ini kalau marketnya sekarang lagi booming. Ini wood pellet ini booming setelah perang Rusia Ukraina. Begitu Rusia mulai cut tentang gas, maka terlalu banyak industri yang bermasalah gas, sehingga mereka lari ke wood pellet. Nah, sekarang ada kesempatan kita untuk mengolah itu wood pellet itu limbah kayu. Nah, masyarakat buka kebun, kayu-kayunya itu cuma dibakar. Ya udah kita yang ngangkut, kita bersihkan kebun dia, ambil, kita olah, giling jadi wood pellet. Itu untuk kayu. Jadi di sini terfokus nanti kayu dan pengolahan buah kelapa terpadu. Diperkirakan dalam tahun depan bisa merekrut berapa karyawan? Dengan rantai. Saya dalam hitungan saya sekitar 2.200. Ya, tahun depan, Pak ya. Tahun depan. Bahkan di akhir tahun itu ada, cuma bukan di sini lokasinya. Ada satu yang sedang kita garap sekarang ini. Itu di akhir tahun membutuhkan tenaga kerja 1.200 orang. Kenapa? Karena di lokasi itu membutuhkan drum saja ada 1.600 drum. Nah, 1 orang 2 drum dia harus olah. Nah, ini untuk kebutuhan bangsa ini.
Nah, ini yang lagi sedang kita olah dan pengakuan itu sudah ada, tinggal kita angkat, kita membangun. Tapi kalau untuk di sini ini akan besar. Karena market itu ada, oh ya sorry. Jadi daging kelapa itu ada yang jadi minyak, ada yang jadi VCO, ampas yang kita ambil. Untuk itu untuk khusus kelapa yang kering. Tapi kalau buah kelapa yang masih mentah, itu akan jadi desikated. Jadi itu memang cuma agak harus ketelitian tingkat tinggi. Nah ini kita sudah mulai running. Nah ini mesinnya nih, mesinnya salah satu unit mesin desikated. Ya, ini untuk pengeringannya, ini opennya untuk desikated. Jadi kelapa yang masih mentah itu kita kupas batoknya diolah jadi arang, kemudian kupas kulit ari, kemudian pencucian yang harus bersih, bahkan airnya harus jamin steril. Nah, itu kemudian kita ada perendaman di metabisulfit, jadi penguapan dengan uap panas. Setelah itu kita parut, setelah kita parut baru masuk ke open. Begitu kering, packaging, di packing, siap jual. Kalau ini ini jadi tepung kelapa, desiccated. Ini kebutuhan dunia luar biasa. Ya. Inilah proses pembuatan virgin coconut oil yang pertama kali terbesar di Sulawesi Tengah, yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ini dikerjakan oleh mantan Bupati Banggai Kepulauan periode 2011-2018, Bapak Lania Lausa, putra asli daerah Banggai Kepulauan yang sudah lama malang melintang di Jakarta. Ini adalah proses pengolahan kayu, yang bagaimana kayu-kayu yang berserakan di hutan-hutan dikumpulkan oleh karyawan Bapak Lania Lausa.